Gelar Habib hilang di bumi Nusantara, melebur menjadi Ustadz, Kiai, Tuan Guru, Ajengan, Abuya, Den Bagus, To Bagus, Raden, Pangeran, dan seterusnya gelar-gelar yang ada di Nusantara. Jika masih menggunakan gelar Habib, maka silahkan balik ke Yaman. Ini adalah usulan dari beberapa orang di Nusantara dan juga didukung oleh beberapa habib di Nusantara. Sehingga ini adalah suatu dorongan yang bagus, yang positif. Karena ada beberapa usulan dari para ustadz, para kiai di Nusantara, dan juga para habib-habib muda yang mendukung bahwa gelar habib sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi gelar-gelar habib di Nusantara. Jika masih menggunakan gelar habib, maka silahkan kembali ke Yaman sana. Tetapi kalau sudah di Nusantara, maka gelarnya itu kalau seandainya alim menggunakan gelar ustadz atau kiai atau ajengan atau abuya atau tuan guru. Nah, kalau seandainya nggak alim menggunakan gelar-gelar Kang Mas, Raden misalnya, Tu Bagus misalnya nih, supaya tidak rancau, tidak membingungkan umat di Nusantara. Karena di Nusantara sudah terbiasa kalau orang alim itu biasanya disebut ustadz atau kiai atau ajengan. Walaupun toh kiai itu sebenarnya zaman dahulu bukan gelar khusus untuk ulama muslim, tidak. Jadi kalau kiai itu asli di Jawa itu macam-macam yang keramat, yang dihormati itu dikasih gelar kiai. Termasuk keris ya kan. Kemudian termasuk kerbau kiai. Termasuk mohon maaf nih pendeta pastor zaman dulu itu disebut kiai. Nah, agar tidak mengakibatkan bingungnya umat, maka tidak ada gelar lagi di Indonesia yang menggunakan nama gelar Habib. Sehingga kalau pembawa acara, misalnya acara-acara seremonial, acara keagamaan misalnya, ya cukup saja menyebut para ustadz, para kiai, para ajengan gitu, para kepala desa begitu, para aparat, para pemerintah misalnya kan, aparat-aparat pemerintah. Nggak usah menyebut para kiai, para habaib lah. Antara kiai dan habaib ini membingungkan. Atau misalnya mohon maaf nih, habib-habib yang kalau misalnya ingin mengutamakan habaib biasanya, yang terhormat para habaib, para ulama, para kiai, ini kan membingungkan. Makanya nggak usah pakai gelar habib. Ya kalau misalnya kita ceramah atau membawa acara, cukup saja yang terhormat, para kiai, para kesepuhan, para ustadz, begitu, para ajengan, para abuya, tuan guru, lah begitu. Gak usah ada nama habaib atau habib, gak usah. Ini adalah usulan yang sangat bagus. Nah, kira-kira usulan ini direspon positif atau tidak oleh kaum muslimin di Nusantara? Silahkan komentar di dalam kolom komentar. Jadi nggak ada gelar habib di Indonesia. Adanya adalah gelar-gelar yang ada di Nusantara, yaitu yang sudah diadopsi gelar ustadz, guru ya kan, guru ustadz atau tuan guru atau ajengan begitu. Atau apalagi ya kalau misalnya bukan ustadz, bukan orang yang alim, menggunakan gelar Kang Mas, Den Bagus, To Bagus. Kalau di Banten itu To Bagus itu kan kalau seandainya tidak alim ya biasa To Bagus. Nah kalau ada alimnya biasanya dikasih gelar, ditambahin entah itu abuya, entah itu kiai kan begitu, ajengan. Itu kalau alim. Nah kalau nggak alim biasanya cukup To Bagus saja. Nah daripada gelar habib ini membingungkan, kan menurut para habib itu kan habib itu katanya yaitu sayyid yang alim atau syarif yang alim, membingungkan. Sedangkan orang-orang Arab itu alim yang tidak alim disebut sayyid, ya sayyidi ya gitu, wahai tuanku. Orang Arab itu menyebut sayyid itu baik dari Rasulullah maupun tidak. Yang jelas tuannya, majikannya disebut sayyid, ya sayyidi, wahai tuanku begitu. Nah kalau syarif itu kan mulia. Kalau di Eropa atau di Amerika, para koboi yang mengembala kuda itu kan, mengembala ternak, itu mereka sebutannya syarif. Syarif cuma pelafatannya mereka jadikan menjadi syarif begitu. Nah kalau di Indonesia melebur, nggak ada sayyid lagi, nggak ada syarif lagi. Kalau seandainya dipakai gelar umum loh ya,
Kalau dipakai untuk nulis kitab ya silahkan, itu kan khusus kalau nulis kitab. Tetapi kalau misalnya ceramah atau membawa acara, yang terhormat para kiai, kan gitu, para ustadz, para ajengan, para tubagus, misalnya kan, para kesepuhan begitu. Nggak usah yang terhormat para kiai, para habaib lah. Kiai dan habaib ini seolah-olah dua hal yang harus bertentangan nih. Ya udah, semua habib yang alim disebut kiai, ya, atau ustadz lah, ustadz misalnya, siapa itu, Ustadz Rizik misalnya, Rizik Syihab, Ustadz Bahar Smith, gitu aja, Ustadz Bahar Smith, Ustadz atau Kiai Haji Lutfi misalnya, Kiai Haji Lutfi, Ustadz atau Kiai Taufik Asegaf misalnya, ya Ustadz aja atau Kiai begitu. Nggak ada pakai embel-embel Habib. Ini kalau dipakai terus akan tetap menimbulkan kasta di Indonesia. Mana yang Habib, mana non Habib. Nah, kalau sudah nggak ada gelar Habib, ya semuanya yang alim disebut Kiai atau Ustadz atau ajengan atau abuya atau apalah gelar-gelar di Indonesia begitu. Nah, kalau masih menggunakan gelar Habib, ini bagaimana, setuju atau tidak ini? Kalau masih ngeyel menggunakan gelar Habib, ya kembali saja ke sana, ke tanah kelahirannya, nenek moyang, yaitu ke Yaman gitu ya. Ini kira-kira dari seluruh pecinta jamaah subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center, kira-kira ini yang setuju dengan yang tidak setuju nih lebih banyak mana? Ya kalau kami sendiri ya terserah hanya saja memang kalau kita perhatikan secara nurani kita menggunakan akal pikiran yang jernih, memang kalau sudah di Indonesia ya sebaiknya melebur menggunakan gelar-gelar kehormatan sebagaimana yang sudah dipakai oleh orang-orang Indonesia, sehingga tidak menjadikan rancau kacau para habaib, para kiai, para ulama. Jadi antara habaib, kiai, ulama misalnya nih, berarti seolah-olah habaib, kiai nggak ulama misalnya. Ya misalnya para ulama ya tergolong di dalamnya, misalnya habaib, kiai. Nah, kiai dan habaib ini dua hal yang berbeda. Nah kalau seandainya yang alim-alim itu disebut ustadz begitu saja, Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Bahar Smith, Ustadz Taufik Asegaf misalnya, atau kiai, ya kalau sudah alim misalnya Kiai Rizik Syihab, Kiai Bahar Smith misalnya, Kiai Lutfi bin Yahya, Kiai Taufik Asegaf misalnya, itu kan lebih enak, lebih melebur daripada masih kekeh menggunakan gelar-gelar yang menunjukkan perbedaan kasta di Indonesia. Nah, supaya kasta ini sudah enggak ada kasta darah loh ya. Kalau misalnya dia menjabat sebagai seorang pemimpin, raja misalnya, atau penguasa lah anak-anaknya disebut sebagai raden misalnya, atau pangeran. Raden atau pangeran ini biasanya kan dipakai di Indonesia. Lah misalnya kalau bapaknya kiai, anaknya dipanggil Gus misalnya, Gus A, Gus B, Gus Bahar begitu misalnya, Gus Rizik misalnya, Gus Taufik Asegaf, Gus begitu. Ini lebih enak begitu. Jadi lebih enak menggunakan gelar-gelar yang sudah lazim dipakai di Indonesia. Kalau memang tidak meninggikan hati. Kalau hatinya tetap ditinggikan, ya kami tetap Habib. Kami kan gelarnya kasta nomor 1. Nggak mau kita menggunakan gelar-gelar di pribumi. Pribumi itu kan kelasnya kelas sudra, kelas bawah. Nggak mau, nggak sudi, ya terserah. Kalau begitu harus kembali ke negeri nenek moyangnya, yaitu di Yaman sana. Demikian, semoga manfaat, menjadikan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.